Hari ini aku mengawali pagi dengan berberesan. Aku udah gak tahan lagi sebetulnya ini teman-teman. Biasanya tuh aku tuh 2 hari sekali, 3 hari sekali baru beresan ya. Namanya punya toddler 2 biji gitu kan. Ya aku mah tipe orang yang yaudahlah biar sekalian. Yang penting anak tuh makan gitu kan. Ya biarin aja lah mereka explore kemana-mana. Masya Allah tabarakallah, anak-anak aku tuh sangat-sangat cerdas. Bunda-bunda yang punya anak aktif itu usahakan jangan mengeluh, karena itu adalah tanda dari anak kita itu sangatlah pintar. Oke. Ini aku lagi sortir ya teman-teman. Aku sortir mana mainan mana sampah, karena kalau si bocil 2 itu kalau mau main itu uminya itu pokoknya harus dibiarin gitu ya. Kalau marah-marah bawaannya tuh kayaknya teriak-teriak aja deh. Tau lah ya ibu-ibu ya, ini sebetulnya masih pagi ya. Aku berniat untuk cuci karpet karena ini juga udah nggak tahan aku karena kotornya. Masih pagi tapi ini udah lewat subuh, jadi abinya itu juga orangnya itu kan kerjanya shift malam. Nah jadi yang penting udah sholat subuh, jadi dia mau istirahat kembali, ya udah terserah lah, yang penting sholat wajibnya sudah tertunaikan gitu kan. Jadi anak-anakku tuh kalau tidur itu memang aku sudah sediain air minum ya teman-teman, jadi stay hydrate, apalagi kita itu di ruangan ber-AC ya. Waduh, tumpah lagi nih minumnya. Aku tuh belum bisa untuk lepas pampers anak-anak karena aku lebih mementingkan anak-anak itu ya minum malam gitu loh, nggak dehidrasi. Nggak tahu karena aku orangnya hausan ya teman-teman, aku orangnya suka haus gitu, makanya aku ngerasa kayaknya anakku juga suka haus gitu kan. Jadi ya udahlah biarin mereka itu puas dulu dengan diapersnya. Teman-teman ada nggak sih yang sama kayak aku, parnoan banget dengan nyamuk? Aku tuh parno banget dengan nyamuk karena trauma pernah DBD dulu waktu gadis ya. Jadi tuh walaupun di ruangan ber-AC ya, aku tuh pastiin anak-anak tuh di dalam kelambu. Soalnya semengerikan itu DBD itu teman-teman. Jadi aku tuh paling anti banget kalau ngeliat anak itu digigit nyamuk tuh, rasanya ya ampun kecolongan. Ini aku lanjut ngepel ya teman-teman. Waduh, ini rencananya aku memang mau cuci karpet ya tadi ya. Jadi aku mau memanfaatkan tenaga toddlerku si bocil 2 untuk membantuku menyikat karpet setelah ini. Nah ini dia nih, kita cuci karpet bersama. Nah setelah itu, setelah mandi cuci karpet, kita ini udah pulang dari beli sayur di warung Mbah. Najwa ini udah bisa turun sendiri tanpa dibantu uminya. Inilah penampakan kita kalau mau pergi ke warung Mbah beli sayur, jadi boncengan tuh di kursi itu tuh gerobaknya. Lanjut lagi setelah masak, aku nggak record, aku lipat lagi pakaian yang sudah kering. Ya inilah kerjaan di musim hujan, cuci kering pakai tuh ya. Jangan heran teman-teman ya, yang aku lipat kebanyakan sarung, karena memang abinya itu suamiku tuh lebih nyaman pakai sarung daripada pakai celana gitu ya, sekalipun celana panjang pokoknya dia nggak pakai sarung deh ya, pakai kain gitu ya. Memang khas banget orangnya, memang senang pakai sarung gitu, walaupun dia pakai jubah gitu ya, tetap aja dilapisi sarung, bukannya celana panjang kayak biasa, tapi dia pakai sarung gitu teman-teman. Memang khas gitu dari diri dia sendiri gitu kan. Sarung tuh bisa sampai berlusin-lusin di lemari punya dia sendiri. Ini lanjut lagi, aku campur pakaian anak-anak ya, bocil pakaiannya udah kosong di lemari mereka, jadi itu semuanya berpindah ke jemuran. Ini jadi refill lagi nih, isi lemari mereka ya, yang semula kosong akan menjadi penuh kembali karena pakaiannya sudah kering. Tapi tempat kalian lagi musim hujan gak sih teman-teman? Pray for Bandar Lampung ya, soalnya punya kabar nih banyak banget yang kena banjir. Alhamdulillah tempat kami enggak sih, cuman memang saking gedenya gitu ya, gedenya angin dan hujan, jadi
kita tuh sampai bocor-bocor gitu, sampai ya atap itu sampai walaupun nggak banjir gitu ngalir air itu, takutnya ke elektronik dan anak-anak itu takut jatuh aja sih. Ini mudah-mudahan cepat reda ya teman-teman, mohon doanya. Ini aku lanjut lagi kan, malamnya ini aku aduh udah nyaman sebetulnya, itu tuh masih ada aja tuh pakaian yang belum dilipat. Ya kita ini dulu ya, kita tunda dulu, kan nggak bisa semuanya gitu kita lakuin. Jadi setelah aku ngaji, anak-anak itu udah minta bacain buku nih. Memang seneng sih mereka, seneng banget baca buku gitu kan, jadi aku bacain aja nih bukunya sekalian. Ini lanjut lagi aku nih dalam kondisi malam ya, ini tenang banget kan kalau bersih kayak gini, ibadah tuh tenang enak gitu ya teman-teman ya. Siapa sih yang nggak pengen ibadah tuh apa ya, tentram gitu ya, kalau bersih itu rasanya tentram gitu kan ya. Ini anak-anak belum bangun nih, ini aku lagi besok paginya lagi gitu kan, subuhan gitu. Nah setelah ngaji-ngaji gini aku sempetin ngejurnal gitu kan, udah lama banget nggak nulis-nulis gitu. Sebetulnya aku dari gadis aku suka nulis teman-teman, memang ya ada apa kayak fiksi gitu, diary aku suka nulis gitu kan. Cuman karena udah menikah dan punya anak gitu udah nggak sempet lagi. Dulu waktu awal menikah aku masih rajin gitu kan ngejurnal gitu kan. Ini aja aku masih banyak yang bolong yang aku tulis. Jadi salah satu self healing aku tuh memang nulis teman-teman. Selain baca gitu aku juga seneng nulis. Teman-teman apa nih, coba tulis di kolom komentar ya, self healing versi teman-teman apa. Jadi aku seneng sih lihat ini jurnal yang kayak gini ya, apa ya namanya, planner kalau sekarang bilangnya, planner book gitu, macem-macem warnanya gitu kan. Seneng aja aku lihatnya, ada meal plan, ada weekly gitu kan. Jadi apa aja aku tulis deh. Jadi kayak misalnya aku overthinking misalnya ya, cara aku mengatasi overthinkingku ya dengan menulis. Jadi semua yang aku pikirin aku tulis aja biar nggak lama-lama mikirinnya gitu. Karena kan biasanya kalau kata overthinking itu kan semua tuh lalai, tidur itu mundur jamnya gitu kan. Karena aku sebetulnya orangnya tuh lumayan perfeksionis teman-teman, walaupun nggak perfect amat gitu ya, suka gitu tuh apa ya, suka dijadwal gitu loh. Paling seneng aku kegiatan itu dijadwal gitu, diagendakan gitu. Jadi punya planner gitu kan, punya planning gitu, aku orangnya seperti itu. Cuman kan apa ya, karena udah beradaptasi dengan anak-anak gitu kan, begitu suami juga orangnya bukan orang yang planningan gitu, orang yang serba dadakan dan serba kejutan ya, jadi gitu tercampur baur gitu kan. Segitu dulu ya teman-teman di video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa subscribe ya.